Halo teman-teman, balik lagi di channel Dari Dasar. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya tentang cara bikin toko online tanpa coding menggunakan Neo WordPress dari Bisnet.geo, kali ini kita akan bahas cara meningkatkan pengunjung toko online lewat optimasi SEO. Penting banget buat teman-teman yang mau naikin traffic secara organik. Jadi, kalau kalian pengen toko online-nya makin ramai, tonton video ini sampai habis. Sebagai recap, Neo WordPress dari Bisnet.geo itu solusi hosting yang super gampang buat kamu yang nggak mau ribet coding. Tapi selain bikin website, hosting ini juga cocok banget untuk optimasi SEO. Kenapa? Karena Neo WordPress udah dilengkapi dengan fitur Free SSL. Lalu untuk stabilitas hosting, dia menggunakan Kubernetes yang pastinya bantu website lebih cepat dan aman. Sekarang kita akan fokus ke beberapa langkah optimasi yang bisa langsung dipraktekkan. Kalau kalian mengikuti tutorial yang sebelumnya, All-in-One SEO itu tuh udah langsung terinstall di instan WordPress yang kalian miliki. Pertama, diklik All-in-One SEO-nya, dan kemudian klik Launch Setup Wizard. Dan let's get started. Di sini kita pilih sesuai dengan kategori website yang udah dibuat. Kategorinya apa? Kategorinya adalah online store. Lalu di sini ada homepage title. Di sini kita harus mengisi title dari toko online kita. Ini untuk namanya adalah home toko online. Ini bebas, bisa disesuaikan dengan nama toko online kalian itu apa. Lalu untuk page meta description, meta deskripsi ini diisi dengan deskripsi dari web toko online kalian. Bisa dikasih kayak jualan, produk jualannya itu apa, terus fitur-fiturnya apa, kategorinya, apakah dia fashion, gadget, dan lain sebagainya. Ini bisa disesuaikan. Semakin banyak keyword yang masuk ke dalam meta description itu semakin bagus. Tapi pastikan keywordnya ini sesuai dengan toko online kalian. Klik save and continue. Di sini ada additional sheet information, person or organization. Ini bebas, bisa pilih person, bisa organization. Karena kita toko online, jadi kita menggunakannya organization. Misalnya namanya toko dari dasar. Organization deskripsi ya ini deskripsinya apa gitu ya. Untuk country isi 62, Indonesia 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya. Di sini ada logo, kalian bisa upload logo di sini. Lalu ada social share, di-upload juga image-nya. Lalu untuk social profile. Social profile ini ya tentu saja Facebook URL-nya ya. S facebook.com, namanya misal dari dasar. Lalu Twitter, Instagram, dari dasar.com, TikTok URL. Oke, dan kemudian oh ini pakai add teman-teman. Oke, save and continue. Nah, kemudian which SEO feature do you want to enable? Ini ada beberapa yang bisa di checklist ya, kayak optimize search appearance. Ini checklist, sitemap di checklist juga, broken link checker ini juga di checklist juga ini. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mengecek apakah ada link yang rusak atau enggak. Karena biasanya ya, ketika kita membuat satu website, itu terkadang ada beberapa link yang rusak atau yang nggak berfungsi. Nah, ini harus diperbaiki juga. Karena dengan diperbaiki itu akan meningkatkan nilai SEO-nya. Analytics. Get the first analytic plugin to see how people find and use your website. Simply put, see start the that matter. Oke, ini harus dipakai juga. Conversion tool. Nah, ini pro. Nggak tahu, tapi dia auto checklist ya, teman-teman. Jadi, ya udah kita ikutin aja apakah nanti ada
diminta payment atau gimana, kita coba lanjutin dulu. Oke, nah ini contoh ketika di search ya, misalnya home toko online. Di Google Home Toko Online ini muncul seperti ini pencariannya. Nah, meta deskripsi ini pastikan isinya adalah deskripsi dari website yang kalian punya. Lebih lengkap, lebih bagus. Tapi usahakan yang di kalimat awal, paragraf awal itu sesuatu yang simple dan sangat menggambarkan website kalian. Oke, ini udah. Save and continue. Untuk email dan sebagainya, ini pakai email saya. Oke. Would you like to purchase and install the following feature now? Nah, ini kita I'll do it later aja. Kita lakuin nanti belakangan karena saya tidak mau membayarnya. Dan kemudian ini kita bisa connect ke Google Search Console. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita bisa melihat analytics dari Google Analytics. Nah, untuk step yang ini saya lakukan terakhir aja. Skip this ini dan kemudian nah di sini kalau kalian punya yang versi Pro ya bisa masukin license key-nya. Kalau enggak ya kita pakai yang Lite atau yang free. Skip this version dan kemudian ini kalau kita mau upgrade yang versi Pro ini ya, seperti ini tampilannya. Sekarang saya finish setup and go to the dashboard. Oke. Back to dashboard. Kita tunggu sampai analisisnya selesai dan ini adalah hasil dari All-in-One SEO Analytics-nya. Jadi setelah di scoring hasilnya seperti ini. Ini coba kita cek ya, complete sheet audit checklist. Salah teman-teman, harusnya gini. Saya klik kanan ya, klik kanan, open. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita cek. Ada important issue, ada recommended improvement. Nah, ini ada 12 yang udah bagus. Itu apa aja nih? Kayak basic SEO-nya, your SEO title is set and is 18 karakter. Terus H2-nya were found on your page. Ada lagi your page is using canonical link tag dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita improve dari sini nih. 3H1 text ditemukan. For the best user experience, there should be exactly one H1 tag on each page. Nah, ini nih di sini ya. Kita bisa melakukan adjustment karena di salah satu page itu memiliki 3H1. Seharusnya di dalam satu buah page itu hanya ada H1 satu aja. Supaya apa? Supaya si mesin crawlernya Google itu bisa paham, bisa mengerti. Oke teman-teman, kita bisa melihat hasil dari audit All-in-One SEO-nya. Di sini ada 21 item, 12 memiliki good result, 2 recommended improvement, dan 7 ada 7 isu yang harus di-improve. Nih, basic SEO-nya. Your meta description is 350 karakter long, which is too long. Ini terlalu panjang. Ini perlu kita update ya, teman-teman, untuk meta description-nya. Nah, ini meta description-nya dia minta 160 max recommended karakter. Ini saya hapus aja. 175 masih terlalu banyak. Nah, ini teman-teman, kita bisa minta AI untuk membuat jadi maksimal update to max 160 karakter. Coba kita enter. Nah, ini dia. Saya copy, paste. Oke, ini udah seperti ini. Saya klik save. Dan kemudian kalau ini di refresh, seharusnya issues yang ini sudah hilang. Nah,
Ini important issues-nya sudah berkurang teman-teman, dari 7 jadi 6. Ini semuanya harus di-fix satu persatu. Contohnya ini ada lagi nih, some image on your page have no attribute. Nah, ini page yang bagus itu harus di image itu harus memiliki alt image. Contohnya ini tidak ada alt, misalnya ini tes 1 ya, alt. Lalu kemudian saya simpan. Dia mintanya hanya alt aja ya teman-teman. No alt atribut. Sekarang kalau saya refresh, seharusnya ini akan berkurang. Nah, dari 13 sekarang jadi 12. Semuanya ini harus diselesaikan, diupdate satu persatu. Lalu di advanced SEO-nya ada performance-nya juga. Kayak the www and non-www version of your URL are not redirected to the same site. Lalu ada lagi some open graph meta text are missing. Ini bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat, diklik lalu edit your page. Ini juga sama, edit your page. Untuk performance kita harus lihat nih, your server is using expired header for your image. Nih, dia bakal kasih saran di sini nih. You can use CMS plugin to simplify the process. It is more user-friendly option. WordPress has a host of caching plugin and most of them give you option to control the caching header. Lalu ada lagi some CSS file dan seem to be minify. Ini dia minta CSS filenya itu di minify. Di sini ada your page make 33 request. More than 20 request can result in slow page loading. Ini karena page kita memiliki banyak banget request, jadinya bisa membuat page yang kita punya itu jadi slow. Nah, ini satu persatu yang diminta oleh all-in-one SEO harus di-fix. Supaya apa? Supaya skor SEO kita menjadi lebih bagus. Nah, buat teman-teman, kalau tadi melihat seharusnya skornya tadi tuh 63 ya kalau nggak salah. Tapi sekarang udah skornya naik jadi 65. Nah ini, skor ini harus selalu ditingkatkan. Kalau bisa skornya itu 100. Supaya apa? Supaya di mesin pencarian itu terlihat bagus. Untuk fixing semua checklist ini tidak akan saya jelaskan, tapi nanti kalian explore sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes seberapa cepat website yang dibuat menggunakan Neo WordPress. Di sini kita akan menggunakan tools yang namanya PageSpeed Insight, yang mana kita bisa menggunakan ini untuk mengetes seberapa cepat dan berapa skor SEO-nya. Lalu klik saja Analyze. Ini proses membutuhkan sedikit waktu dan ini ada dua yang dites, yaitu mobile dan desktop. Dan kita perlu menunggunya sampai ini selesai. Oke, berikut ini adalah hasil tes dari website yang kita buat menggunakan WordPress di PageSpeed Insight. Untuk performance-nya 97, accessibility-nya 94, best practice 100, lalu hasil skor SEO-nya 92. Ini untuk versi desktop. Lalu bagaimana untuk versi mobile-nya? Untuk versi mobile yaitu segini, 92, 94, 100, dan 92. Bisa kita lihat sedikit perbedaannya ya. Untuk versi mobile yaitu 92, desktop 97. Dan di sini teman-teman bisa melihat apa aja sih yang perlu diperbaiki. Nah, ini properly size image, potentially saving bla bla bla. Foto-foto ini bisa dikompres terlebih dahulu sebelum di-upload. Lalu serve image in next gen format. Nah, ini juga sama. Permasalahannya adalah terkait dengan image. Lalu large contentful pen element. Nah, ini juga sama ya. Permasalahannya karena image. Lalu untuk di mobile sama juga teman-teman, kalau kita lihat di sini permasalahannya adalah di image, properly size image, lalu large contentful pen element, yang mana ini dia ada hal yang bisa kita improve performance-nya di ketika merender elemen ini. Oke, jadi itu dia langkah-langkah utama untuk optimasi SEO di toko online kalian. Mulai dari instalasi, konfigurasi, dan lain sebagainya. Tentu aja ribet kan? Semua bisa kalian lakukan tanpa coding.
Kalau kalian mau coba optimasi toko online kalian sendiri, langsung aja klik link di deskripsi untuk daftar Neo WordPress. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa.